Wow, apa itu? Kapal perang negara api dan kenangan buruk untuk rakyatku. Berhenti! Kita jangan mendekatinya. Kapal itu mungkin saja berisi jebakan. Kalau kau mau jadi pengendali, kau harus buang rasa takutmu. Kapal ini menghantui suku kami sejak nenek masih kecil. Ini bagian dari serangan pertama negara api. Baiklah, ceritakan. Aku pernah datang ke seluruh dunia, bahkan ke negara api. Tapi aku belum pernah melihat perang. Berapa lama kau di dalam bongkahan es itu? Entahlah, mungkin beberapa hari. Tapi aku rasa itu lebih dari 100 tahun. Apa? Tidak mungkin. Apa aku tampak seperti orang berusia 100 tahun? Pikirkan, perang itu sudah seabad yang lalu. Kau tidak tahu soal itu. Entah bagaimana, kau sudah berada di sana selama ini kan? Hanya itu satu-satunya alasanmu. 100 tahun. Aku tidak percaya. Maaf, mungkin ada sisi baik dari semua ini. Aku bisa bertemu denganmu. Ayo, kita pergi dari sini. Ayo pulang. Tempat ini menakutkan. Tadi apa yang kau katakan tentang jebakan? Pegangan yang kuat. Pengendali udara terakhir. Terlalu muda untuk usianya yang tua. Tunggu, Paman. Lihatlah. Aku telah menemukan avatar. Begitu pula dengan tempat persembunyiannya. Kalian pasti menyukai Omasu. Orang-orang di sini paling ramah di dunia. Kubis-kubis busuk? Sayuran macam apa menurut kamu ini? Kubis-kubisku. Tetaplah tersenyum. Mau apa kau? Urusanku adalah urusanku, anak muda, dan bukan urusanmu. Aku bisa membuatmu jadi orang yang tidak berdaya dalam bekerja. Tenang, Pak Tua, tenang. Sebutkan namamu, siapa? Namaku Bonzu Pipin Pedlep Psychopalus ketiga. Dan ini cucu-cucuku. Hai, namaku Jun Pipin Pedlep Psychopalus. Kau sepertinya harus bertanggung jawab, Nona. Jauhkan kakekmu itu dari masalah. Selamat menikmati kota Omasu. Pasti. Tunggu sebentar. Kau pria yang kuat. Tunjukkan rasa hormatmu pada orang tua dan bawakan tas kakekmu itu. Ide yang bagus. Bermil-mil semua barang dikirim. Pengendali tanah mempersiapkan semua paket.
dan gravitasi menurunkan mereka. Berarti kita bisa kirim surat tepat pada waktunya. Memang mereka selalu tepat waktu, tapi temanku Bumi menemukan cara yang bagus untuk semua ini. Lihat sekelilingmu. Apa yang kau lihat? Sistem pengiriman surat. Di balik semua yang kau lihat, kau harus membuka pikiranmu untuk semua kemungkinan. Sistem pengiriman paket. Seluncur terbesar di dunia. Bumi, kau benar-benar jenius. Sekali seluncur saja, baru kita ke kutub utara. Aku janji. Kelihatannya awalnya menyenangkan, tapi setelah naik ke atas, aku mulai kalian akan segera ikut berperang. Dan sangat penting bagi kalian untuk waspada terhadap apapun. lakukan sesuatu. Gunakan kekuatanmu. Iya, ide bagus. Itu akan membuat kita berjalan lebih cepat. Kubis-kubisku. Aduh, hancur semua. Minta 2 kubisnya. Waktu 12 jammu habis. Mana Haru? Kita harus pergi dari sini. Tidak bisa. Waktu kita sedikit. Ada penjaga di mana-mana. Naiklah. Katara, ada apa? Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau membiarkan mereka di sini. Apa maksudmu kau tidak mau pergi? Kita tidak bisa meninggalkan mereka. Pasti ada cara untuk menolong mereka. Dia benar. Menurutmu bagaimana? Menurutku kalian semua gila. Peluang terakhir. Kita harus pergi sekarang. Tidak. Aku benci kalau bersikap seperti ini. Ayo, sebaiknya kita sembunyi. Pergilah. Lihat! Katakan padaku apa yang kalian lihat. Begini Tuan, sepertinya itu bisa terbang. Apa? Itu banteng terbang, Pak. Dia besar sekali. Mana yang benar, banteng atau bison? Tidak yakin apa bedanya. Tapi bukan itu inti masalahnya, kan Tuan? Aku yang memutuskan apa intinya. Bodoh! Kau, bangunkan Kapten. Periksa si isi dermaga. Tapi Tuan, Apa? orang yang barusan Tuan dorong itu adalah kaptennya, Tuan. Kalau begitu bangunkan orang yang belum kubuang ke laut dan periksa dermaganya. Ada yang terjadi di sini dan aku tidak menyukainya. Waktu kita sedikit. Apa yang mesti kita perbuat? Coba aku tahu cara buat topan. Penjaganya pergi dan kita bisa mengambil kuncinya. Untuk apa mengambil kunci darinya? Aku cuma menyampaikan ide. Aku sudah berusaha membangkitkan semangat para pengendali tanah, tapi tidak berhasil. Seandainya ada cara untuk mereka menolong diri sendiri. Untuk itu mereka membutuhkan tanah atau beberapa batu.
sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Tapi semua tempat ini terbuat dari metal. Sama sekali tidak. Lihat asapnya. Mereka pasti membakar batu bara. Dengan kata lain, tanah. Sudah hampir subuh, kita kehabisan waktu. Kau yakin ini akan berhasil? Itu harus. Benda ini mengingatkan aku pada tipuan kita saat di desa. Kita akan melakukan hal yang sama tapi dengan skala yang lebih besar. Ada celah besar di cerobong lumbung batu bara itu. Dan semua sistemnya memiliki katup. Eng akan lepaskan semua katupnya kecuali satu. Kita akan lakukan pengiriman udara dan hanya ada satu tempat yang perlu kita tuju. Di sini. Itu penyusupnya! Minggir! Aku peringatkan kalian! Katara, hentikan. Kau tidak akan bisa memenangkan ini. Dengarkan dia baik-baik, anak-anak. Selangkah lagi kau akan mati sekarat di tempat kau berdiri. Ini kesempatan kalian, pengendali tanah. Ambil! Takdir kalian ada di tangan kalian sendiri. Bertahanlah, Momo! Baik, kalian juga. Itu akan lama. Itu berhasil. Ini jebakan negara api. Bisa kita lihat dari jenis besinya. Sebaiknya kita berkemas dan pergi dari sini. Tidak ada terbang kali ini. Apa? Kenapa kita tidak terbang? Entah bagaimana Pangeran Zuko dan negara api selalu menemukan kita. Itu karena mereka melihat apa? Dia terlalu besar. Tapi apa tidak terlalu terlihat? Dia monster pemalas raksasa dengan panah di kepalanya. Tidak sulit untuk melihatnya. Saka hanya cemburu karena dia tidak punya panah. Aku tahu kalian ingin sekali terbang, tapi instingku bilang kita harus cari aman kali ini. Siapa yang menjadikanmu bos? Aku bukan bos, tapi pemimpin. Kau pemimpin? Suaramu saja masih cempreng. Aku yang tertua dan aku kesatria. Jadi akulah pemimpinnya. Kalau disuruh memilih, pemimpinnya adalah Eng. Dia kan avatar. Kau bergurau, dia hanya anak konyol. Dia benar. Kenapa pria berpikir harus menjadi pemimpinnya? Aku yakin kau tidak terlalu ngebos kalau bisa mencium wanita. Aku telah mencium wanita, kau tidak tahu saja. Siapa? Grand. Aku pernah bertemu Grand. Bukan, selain Grand. Dengar, instingku bilang kita punya peluang besar jika berjalan kaki dan seorang pemimpin harus mempercayai instingnya. Baiklah, kita ikuti caramu, pemimpin yang bijak. Siapa tahu jalan lebih menyenangkan. Jalan kaki menyebalkan. Kenapa orang bisa pergi kemana-mana tanpa banteng terbang? Entahlah, Eng. Coba tanya pada insting Saka. Sepertinya dia tahu segalanya. Lucu. Aku lelah menggendong tas ini. Kau tahu kan siapa yang harusnya menggendong sementara waktu? Insting Saka. Itu ide bagus. Hei, insting Saka, maukah? Baik, aku mengerti. Aku juga lelah. Tapi yang terpenting kita aman dari negara api. Lari! Kita terkepung. Saka, bajumu! Kami tidak akan menyakiti kalian kalau kalian membiarkan kami lewat. Apa yang kau lakukan? Menggertak. Kau berjanji tidak akan menyakiti kami. Bagus, Saka. Bagaimana melakukannya? Insting? Lihat, Mati sudah. Mereka di atas pohon.
Lain kali harus lebih cepat. Astaga! Hei, Hai. Kau menghabisi satu pasukan hampir sendirian. Pasukan? Jumlah mereka hanya 20 orang. namaku Jet. Ini pasukan pembebasanku. Sneers, Longshot, Smellerbee, Duke, dan Pipsqueak. Pipsqueak, nama yang lucu. Menurutmu namaku lucu? Itu membuatku tertawa. Semua aman. Semua aman. Ayo masuklah. Kami anak-anak dari api, elemen yang terkuat sampai hari ini. Hanya satu hal yang menahan kami menuju kemenangan, yaitu Avatar. Aku umumkan pada kalian bahwa sekarang dia menjadi tawananku. Sekaranglah tahun di mana Komet Sozin kembali membawa kekuatan terbesar pada kami. Inilah tahun di mana negara api merobohkan dinding Ba Sing Se dan membumi hanguskan seluruh kota. Apa? Tidak, jangan pergi kodok. Temanku sakit dan membutuhkanmu. Ayolah beku lagi. Hah? 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 Siapa kau? Apa yang terjadi? Kau kesini untuk menyelamatkanku? Aku anggap sebagai iya. Kodokku! Hei, kembali! Jangan mencair! Hei! Tunggu, teman-temanku harus menelan kodok itu! Kalian berdua di sini saja. Kami akan pergi ke sana ya.
Ayo kita menyamar. Iya, kau sudah benar-benar terlihat berbeda. Ayo. Menurutku kita butuh penyamaran baru. Di mana bisa mendapatkan topeng seperti itu? Ayo, siapa lagi topeng asli untuk festival? Ternyata di depan mata. Hei, itu ada makanan. Akhirnya, Pak, ada makanan apa? Serpihan api yang membara, terbaik di kota ini. Oh ya? Panas. Serpihan api yang membara, panas. Kau tahu kan? Hei, lihat itu. Jangan khawatir wargaku yang setia. Tidak ada yang bisa mengejutkan Raja Api. Tidak. Tunggu. Kita mau kemana? Aku tidak tahu, tapi di sana ramai. Pasti ada sesuatu yang bagus. Mengenal negara api, mungkin akan jadi eksekusi. Bagus sekali. Aku harus mempelajarinya. Terima kasih. Untuk trik berikutnya, aku butuh sukarelawan dari penonton. Aku. Apa yang kau lakukan? Aku harus melihatnya lebih dekat. Lebih baik kita tidak menarik perhatian orang lain. Bagaimana kalau kau gadis kecil? Tidak. Oh, dia merasa malu. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah untuknya. Harusnya itu aku. Trik berikutnya disebut menjinakkan sang naga. Kau akan menjadi putri yang tertangkap. Jangan khawatir anak muda, aku akan menjinakkan sang api naga ini. Dia terlalu kuat, aku tidak bisa menahannya. Kita harus menolongnya. Jangan, nanti mereka akan tahu. Talinya putus. Kau mengecewakan mereka, nak. Hei, dia itu Avatar. Aku rasa waktunya pergi. Ayo cepat kemari. Itu mereka! Di sana. Kita panggil apa? Kuharap dia bisa mendengarnya. Kemari. Apa? Di bawah sini. Jalan rahasia? Kenapa kita tidak menggunakannya saat itu? Apa itu menjawab pertanyaanmu? Tidak seburuk yang aku kira.
Mereka tidak mau lepas. Berhentilah membuat keributan. Itu kan cuma pensipus. Hei! Apa yang kalian lakukan malam-malam begini, ha? Maaf, kami baru saja mau pulang. Tunggu dulu. Apa yang terjadi dengannya? Dia sedang sakit parah. Jangan, ini sangat menular. Aduh, aku merasa buruk sekali. Juga mematikan. Tunggu dulu. Aku pernah mendengar cacar air. Apakah ini penyakit seperti itu? Sebaiknya kita pergi. Ayo. Iya, ayo. Terima kasih teman kecil. Temukan bumi dan kita keluar dari sini. Di mana mereka menahannya? Di tempat dia tidak bisa mengendalikan bumi. Di tempat yang terbuat dari besi. Maaf, Bu. Tidak ada yang bisa melebihi kebencianku pada tempat ini. Mei, ayahmu gubernur di sini. Kita adalah bangsawan di kota ini. Nikmatilah dan berbahagialah. Sasaran sudah mendekat. Kita siap-siap. Kukira hidupku sudah membosankan saat di negara api. Tapi tempat ini ternyata lebih menyebalkan lagi. Tidak ada yang menarik. Itu pemberontak! Oh, luar biasa. Roh itu benar-benar membuatnya dengan sangat indah. Lihat keindahan tempat ini. Apanya yang lucu? Tidak ada, hanya mengagumi arsitekturnya. Aku juga begitu. Ya ampun, simbol-simbol yang luar biasa mengagumkan dengan keramik-keramik berkualitas. Burung hantu yang bagus. Aku tahu kalian di sana. Halo, aku Profesor Zhang, kepala antropologi dari Universitas Ba Sing Se. Kau harus pergi seperti saat kau datang. Kecuali kalau kau ingin menjadi kumpulan kepala di bagian antropologi. Apa kau roh yang membawa perpustakaan ini ke dunia nyata? Benar. Aku Wan Sitong yang mengetahui 10.000 hal. Dan kalian ini adalah manusia yang tidak dibutuhkan di dalam studiku. Kenapa kau tidak suka manusia? Manusia hanya mempelajari hal-hal yang digunakan untuk melukai manusia lain. Seperti pengendali api yang datang ke tempat ini beberapa tahun yang lalu untuk mencari cara menghancurkan musuhnya. Jadi, siapa yang ingin kau hancurkan? Apa? Tidak ada penghancuran. Kami datang bukan untuk itu. Lalu kenapa kau kemari? Ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kalau kau ingin berbohong pada roh yang mengetahui segalanya,
Paling tidak kau harus punya bukti. Aku tidak bohong. Aku bersama Avatar. Dialah penghubung antara dunia kita. Dia pengetahuanku. Au. Iya, aku pengetahuannya. Kami ingin menggunakan ilmu pengetahuan dari perpustakaanmu. Aku berjanji. Baiklah. Akan kubiarkan kalian melihat koleksiku. Tapi dengan satu syarat. Untuk membuktikan kemampuanmu, kau harus menyumbangkan pengetahuan dari dunia luar. Tolong terimalah ini sebagai sumbangan untuk perpustakaan. Edisi pertama. Bagus sekali. Ini gulungan yang berisi tentang pengendalian air. Oh, ilustrasinya sangat indah. Aku tahu. Itu juga bisa diterima. Roh suci, lihatlah ini. Taram! Simpul istimewa, pengetahuan juga. Kau tidak terlalu pintar, ya. Nikmatilah perpustakaan ini. Cukup pintar untuk menipumu. Jadi, kau suka terbang ya? Soalnya aku lebih nyaman di tanah kalau aku bisa melihat. Karena cara aku melihat tidak sama denganmu. Aku merasakan getaran di tanah dengan kakiku. Tapi pasir ini begitu penuh dengan tipuan. Ini terlihat sangat berbulu. Tidak ada yang salah dengan berbulu. Hei, lihat makhluk aneh ini. Aku pernah melihat yang lebih aneh. Apa kau tahu kalau dulu kau itu kidal? Iya, aku selalu tahu. Di sini tidak akan ada siapapun yang menolong kita. Tempat ini hanya berisi orang-orang miskin saja. Kita juga begitu. Ini menyenangkan sekali. Kurasa aku menemukan teman lama kita. Paman membawaku kemari untuk berjudi dengan Paiso. Menurutku ini bukan permainan. Ayo tangkap mereka. Tempat ini banyak orang yang putus asa. Jika mereka tahu kita mengumpulkan orang-orang yang dicari, kita akan harus melawan mereka semua untuk mendapatkan hadiahnya. Tenanglah. Boleh aku ikut bermain? Tamu dipersilahkan mulai dulu. Aku lihat kau menggunakan biji bergambar lotus putih. Sudah lama aku tidak melihatnya. Mereka yang melakukannya selalu bisa menemukan teman. Kalau begitu kita mulai. Selamat datang. Lotus putih terbuka lebar bagi mereka yang mengetahui rahasianya. Sebenarnya kalian ini sedang membicarakan apa orang-orang tua? Dari tadi aku ingin memberitahumu kalau Paiso bukan sekedar sebuah permainan. Aku tidak mau menunggu semalaman sampai mereka selesai bersenang-senang. Ini sudah selesai. Kalian berdua harus ikut denganku. Aku sudah tahu kalian berdua adalah penjahat yang dicari dengan harga tinggi untuk kepala kalian. Tadi kau bilang dia ingin membantu. Dia akan bantu. Lihat saja nanti. Kau kira kau akan menangkap mereka dan menukarnya dengan emas? Emas? Mungkin kita harus...
penjaga datang. Jadi, Smelarbi bukan nama yang biasa untuk anak laki-laki. Aku ini bukan laki-laki. Aku perempuan. Oh, sekarang aku tahu. Itu nama yang indah untuk seorang gadis cantik. Aku tahu, kau benar. Selama aku tertutup, tidak masalah apapun yang orang lain pikirkan. Terima kasih banyak, Longshot. Dari yang kudengar, orang-orang makan seperti ini setiap malam di Ba Sing Se. Aku tidak sabar lagi ingin melihat dinding besar. Itu memang luar biasa. Kau pernah ke sana melihatnya? Satu kali, saat aku menjadi pria yang berbeda. Ada satu pengalaman yang tidak membuatku bangga. Itu sebabnya aku pergi ke Ba Sing Se. Untuk awal yang baru. Kesempatan kedua. Itu adalah sesuatu yang mulia. Aku yakin orang dapat merubah hidup mereka jika mereka mau. Aku percaya pada kesempatan kedua. Tolong undangannya. Kurasa ini bisa digunakan. Tidak bisa masuk tanpa undangan. Sekarang keluar dari antrian. Dengar, keluargaku dari Yam Tom Han sedang menunggu kami di dalam. Bilang pada mereka kalau kau tidak mengizinkan kami masuk. Silahkan keluar dari antrian. Tuan, maaf mengganggu, tapi sepupuku sudah menghilangkan undangannya. Dia buta. Bisakah Anda membantu kami? Keluarga kami di dalam dan aku yakin mereka sangat khawatir. Aku merasa terhormat. Silakan ikut denganku. Dia makan yang enak-enak. Diam, kau tidak tahu apa yang harus kulakukan untuk melihat beruang ini. Tempat ini indah, bukan? Oh ya, aku Long Feng. Aku Menteri Kebudayaan Raja. Namaku Kwame dan ini Taf. Di mana keluarga kalian? Aku ingin bertemu. Aku tidak melihat mereka, tapi aku yakin akan segera menemukannya. Terima kasih atas bantuan Anda. Jangan khawatir, sebagai pendamping kalian tidak baik kalau aku meninggalkan kalian sebelum bertemu keluarga kalian. Ayo kita cari. Di mana mereka? Dengar, aku punya rencana cadangan. Kita dandani Momo sampai seperti hantu. Lalu, Momo terbang ke arah pengawal dan mengalihkan perhatiannya. Dan kemudian kita membuat lubang di dinding. Atau kita masuk bersama mereka. Taf bilang kita pantas jadi anak-anak. Baiklah, tapi jangan lupa rencana Momo. Kurasa lebih baik. Mana Katara dan Taf? Lupakan dulu mereka, kita harus mencari raja. Aku tidak tahu seperti apa wajahnya. Kau tahu? Bangsawan, memakai jubah, perhiasan mewah. Itu bisa siapa saja. Tolong beri kuenya lagi. Ketemu juga. Aku tahu langkah kaki kecilmu dimanapun juga. Kalian tidak membawa kami masuk? Maaf, pria yang mendampingi kami masuk tidak mau melepaskan kami. Pria apa? Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian harus segera pergi. Kalau tidak, semua akan terkena masalah. Tidak, sampai kami bertemu raja. Kau tidak mengerti. Kalian harus pergi. Maaf, jangan berteriak ya. Avatar? Oh, aku tidak tahu Avatar akan datang. Alihkan perhatian mereka, aku akan mencari raja. Coba lihat ini. Jadi markas rahasianya di mana? Aku rasa di bawah air.
Ada terowongan di sana dekat pantai. Ingatanku mulai kembali lagi. Aku Judy. Selamat datang di Ba Sing Se. Aku Judy. Selamat datang di Ba Sing Se. Kami beruntung punya tembok untuk menjaga ketertiban. Kami beruntung punya tembok untuk menjaga ketertiban. Aku pernah lihat ruangan yang digunakan untuk menyekap apa. Aku rasa lewat sini. Berharap orang lain. Nah, itu baru berbeda. Kalian semua dianggap sebagai musuh negara. Bawa mereka ke penjara. Baik, Avatar. Kau sudah sangat merepotkanku. Ini kesempatan terakhirmu. Kalau kau ingin bantengmu kembali. Kau menculik apa? Katakan di mana dia? Setuju dulu untuk meninggalkan kota. Kau akan kubebaskan dari semua tuntutan dan kubiarkan pergi dengan sahabatmu. Kau tidak dalam posisi untuk menawar. Benar begitu? Tentu saja benar. Jet, Raja Bumi mengundangmu untuk pergi ke Danau Laogai. Aku setuju untuk memenuhi undangannya. Kau milikku sekarang. Paman? Jadi arwah biru. Aku ingin tahu siapa yang berada di balik topeng itu. Sedang apa paman di sini? Aku juga menanyakan hal yang sama padamu. Sekarang apa yang akan kau lakukan setelah kau mendapatkan bantengnya Avatar? Menyimpannya di rumah baru? Haruskah aku menuangkan teh untuknya? Aku harus pergi dari sini. Lalu apa? Kau sama sekali tidak memikirkan dengan benar. Inilah yang terjadi padamu saat kau bawa Avatar ke Kutub Utara. Kau sudah mendapatkannya lalu kau tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Akan aku pikirkan sesuatu yang lain. Tidak. Kalau temannya menemukanmu, kau akan dibuat membeku sampai mati. Aku tahu takdirku sendiri, Paman. Benarkah ini takdirmu? Atau takdir orang lain yang dipaksakan pada dirimu? Hentikan, Paman. Aku harus bereskan ini. Kumohon padamu, Pangeran Zuko. Saatnya sekarang kau perhatikan setiap perkataan dan mulai menanyakan pertanyaan besar dalam dirimu. Siapa kau? Dan apa yang kau inginkan? Kita benar-benar mendapatkan sebuah peluang bagus, kawan-kawan. Mei, ternyata pakai make up itu tidak terasa berat, kan? Haha, aku bicara soal menaklukkan seluruh negara bumi. Selama 100 tahun, negara api berusaha menaklukkan Ba Sing Se dari luar. Tapi sekarang, kita berada di dalamnya, dan kita bisa melakukannya sendiri. Ya ampun,
Kau yakin sekali. Aku benar-benar kagum padamu. Dari dalam, kita dapat dengan mudah mengorganisir pasukan untuk menyingkirkan Raja Bumi. Kuncinya adalah Daily. Siapapun yang mengendalikan Daily akan mengendalikan Ba Sing Se. Aku bosan menyamar ala wanita ini. Entah bagaimana kalau ada yang mengenali kita. Mungkin bagian itulah yang membuat kita mudah melawan pejuang Kyoshi dan mengambil baju mereka. Berapa lama lagi kita harus mengabdi pada Raja Bumi? Kalau aku berkesempatan untuk bersikap modis lagi, aku pasti akan muntah. Putri Azula berjanji akan mengembalikan kita ke negara api begitu kita berhasil menangkap Avatar. Kita hanya perlu bersabar. Diam. Kau mau seisi negara bumi mengetahui kita dari negara api? Maaf. Bagus teman-teman. Aku yakin Daily akan menyampaikan pesan itu. Bagaimana Momo? Kita minum teh dulu sebelum menemui Raja? Minta meja untuk 2 orang. Paman, aku butuh 2 teh Yasmin, 1 teh hijau dan 1 teh leci. Aku buatkan secepat aku bisa. Untunglah kau di sini, Suki. Ada hal buruk yang terjadi. Negara api sudah menyerang kota. Aku baru saja melihat Pangeran Zuko dan pamannya. Kita harus segera memberitahu Raja Bumi. Oh, jangan khawatir. Aku akan pastikan dia tahu. Jadi, Zuko juga ada di sini. Kurasa ini saat yang baik untuk reuni keluarga. Syukurlah kami tepat waktu. Tepat waktu untuk apa? Ya, tepat waktu untuk apa? Hai manis. Sayang sekali aku sudah tertarik sama Suki. Siapa? Mereka bukan pejuang Kyoshi yang sebenarnya. Hah? Maaf membuatmu kecewa. Kita seperti sedang dansa. Pertarungan ini sudah selesai. Singkirkan mereka dari hadapanku. Sekarang saatnya aku mengkhianatimu. Daily, tangkap Putri Negara Api. Aku bilang, tangkap dia. Ada apa dengan kalian? Mereka telah menentukan pilihan. Mereka ingin melihat bagaimana semua ini akan berakhir. Apa maksudmu? Aku bisa melihat sejarah dirimu dari matamu. Kau terlahir tanpa apa-apa. Jadi kau melakukan dengan cara apapun untuk bisa berkuasa. Memimpin, tapi kekuatan sejati, penguasa yang sesungguhnya, adalah sesuatu yang tidak kau miliki. Faktanya, tidak ada yang tahu siapa yang akan duduk di tahta itu, dan mana yang akan dikubur. Tapi kau dan aku tahu. Bagaimana? Kau mengalahkanku dalam permainanku sendiri. Ironis sekali, kau bahkan bukan pemain. Apa yang sudah terjadi? Oh tidak! Kau mendengar sesuatu? Dia sudah bangun. Tunggu, berhenti. Momo?
Kaki kecil, itu pasti kau. Kau sudah bangun. Kau yakin? Aku rasa aku sedang mimpi. Kau tidak bermimpi. Akhirnya kau bangun juga. Senang melihatmu dalam keadaan hidup, kawan. Saka? Tolong pegangi dia. Setelah apa yang terjadi di Ba Sing Se, kami harus membawamu ke tempat yang aman. Kita terbang kembali ke Teluk Chameleon, dan kita bertemu dengan warga suku air. Raja Bumi memutuskan berkeliling dunia, jadi dia pergi sendirian. Ya, tidak benar-benar sendirian. Saat itu, teluk dipenuhi kapal negara api. Dan daripada kami melawan mereka semua, kami menangkap salah satu kapal mereka dan menjadikannya sebagai penyamaran kami. Sejak itu, kita pergi ke arah barat. Beberapa hari yang lalu, kita baru saja melewati jalur naga dan bertemu beberapa kapal negara api. Lalu sekarang apa? Kami sedang membuat rencana untuk melakukan penyerangan. Sakalah yang membuat rencana penyerangan. Iya, Saka yang membuatnya. Tidak mungkin menghadapi pasukan negara api tanpa bantuan pasukan Raja Bumi. Tapi gerhana matahari akan membuat kerajaan api mudah dihancurkan. Kami merencanakan penyerangan yang lebih kecil. Dengan bantuan teman kita dari sekitar kerajaan bumi, kami sudah mendapat bantuan dari Pipsqueak dan Duke. Senang bertemu lagi, Eng. Dan yang terbaik, gerhana matahari bukan satu-satunya senjata kita. Kami punya rahasia. Kau. Aku? Iya. Seluruh dunia berpikir kau sudah mati. Bukankah itu hebat? Seluruh dunia mengira aku sudah mati. Bagaimana itu bagus? Itu buruk. Tidak, itu bagus. Artinya negara api tidak akan memburu kita lagi. Yang lebih buruk lagi, mereka tidak akan mengharapkanmu saat matahari menghitam. Tidak bisa begitu. Kau tidak tahu, Saka. Ini semua membingungkan. Akan kutangani. Avatar sudah kembali. Tunggu, ingat, mereka tidak tahu kita bukan pengendali api. Aku minta semuanya tetap tenang. Bato dan aku akan menanganinya. Aku benci kalau tidak melakukan apa-apa. Berharaplah kau tidak akan melakukannya. Komandan, kenapa kau pergi ke arah yang salah? Semua kapal barat harusnya pergi ke Ba Sing Se untuk membantu pekerjaan di sana. Sebenarnya kami dari pasukan timur. Kami harus mengirim beberapa muatan. Pasukan timur. Harusnya Laksamana Chan memberitahu kami kalau dia mengirim kapalnya melalui jalur kami. Laksamana Chan tidak bermaksud tidak menghormatimu. Maksudku tidak sulit bukan untuk menulis surat dan menyampaikannya pada kami. Lain kali kami kirim 2 ekor elang untuk memastikan pesan itu sampai. Tuan, Laksamana Chan telah pergi ke Pulau Ember 2 bulan yang lalu. Apa? Kenapa tidak ada yang memberitahu aku? Ada yang tidak beres. Mereka seharusnya tahu itu. Ini kapal tawanan. Tetaplah tenang sampai kita kembali ke kapal itu, lalu kita tenggelamkan kapal ini. Mereka tahu! Nah, tempat inilah yang paling cocok untuk kita tinggal sampai peperangan itu dimulai. Dari gua ke gua, dari gua ke gua, dari gua. Saka, kita tidak harus menjadi manusia gua. Yang kita butuhkan adalah baju baru. Iya, berbaur lebih baik daripada bersembunyi. Kalau kita menyamar sebagai warga negara api, itu sama baiknya dengan bersembunyi. Dan lagi, mereka punya makanan di luar sana. Lagi pula, siapa yang mau duduk di tanah dan makan belalang gua? Sepertinya pemilihan suara telah terjadi. Ayo kita cari baju baru. Aku tidak tahu tentang ini, tapi baju itu pasti punya orang. Aku ambil yang sutra. Tapi kalau untuk bertahan hidup, aku juga mau bajunya. Tada! Aku anak normal.
Aku mungkin harus pakai sepatu, tapi aku tidak bisa melihat dengan baik. Maaf, sepatu. Akhirnya, inilah sepatu gaya untuk pengendali bumi yang buta. Bagaimana penampilanku? Kalung ibumu ya? Oh, iya. Aku rasa ini jelas terlihat dari suku air, kan? Aku biasa mengunjungi temanku Kuzon ratusan tahun yang lalu. Jadi ikuti aku saja ya dan tetap tenang. Seperti yang dikatakan negara api, tetap menyala. Salam pria panas. Hai. Kurasa? Jadi kita ke toko daging? Ayolah, Eng. Semua orang di sini makan daging. Bahkan daging itu sendiri. Kalian saja yang makan. Aku akan cari daun selada di tempat sampah. Halo. Hai. 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 Sudah selesai. Kami menangkapmu. Aku ditangkap. Sangat jelas terlihat di sini bukanlah tempatmu. Lain kali kalau kau ingin membolos, kau lebih baik melepaskan seragam sekolahmu. Oh, ini sebuah pemikiran baru yang siap untuk dibentuk? Benar. Ayo mulai pembentukan. Tunggu dulu. Kau bukan dari negara api. Jelas sekali kalau kau dari koloni. Iya, koloni. Tentu saja, koloni negara api di kerajaan bumi. Tingkah lakumu buruk sekali. Di kampung halaman kami, kau harus menghormat pada yang lebih tua. Begini caranya. Maaf, Bu. Di dalam ruangan, ikat kepala dilepas. Aku punya luka, dan itu memalukan. Baiklah, siapa namamu? Atau harus aku panggil gelandangan dari koloni yang tidak sopan? Gelandangan sudah cukup. Atau, Kuzon. Pelajarannya. Iya. Sana yuk. Kita berhasil melewati hari ini. Dan ini menyenangkan, Momo. Jangan sampai kepala sekolah melihatmu bersama monyet itu. Monyet apa? Jangan khawatir, aku tidak akan cerita. Namaku Onji. Aku suka ikat kepalamu. Onji, kau tidak harus mengasuh anak baru, kan? Wow. Aku dengar kau anak terkenal yang ada di sekolah ini ya? Itu benar. Sekarang dengarkan aku, kawan. Aku tahu kau dari koloni, jadi aku akan mengatakan ini dengan perlahan. Onji adalah pacarku. Kau tidak boleh melupakan itu. Senang bertemu kalian. Ada apa, Momo? Itu dia. Halo, roh wanita bercat. Permisi. Aku tidak berniat mengganggumu. Tapi temanku sakit dan kami sedang terikat jadwal. Hei, aku penghubung antara duniamu dan duniaku.
namaku Eng. Aku Avatar. Oh, halo Avatar. Aku ingin berbincang denganmu, tapi aku sangat sibuk. Ya, aku juga. Aku benci. Kau tahu, kau cukup cantik untuk sebuah roh. Aku tidak terlalu sering bertemu roh, tapi yang pernah kutemui tidak terlalu menarik. Terima kasih, Sepertinya aku pernah melihatmu. Banyak yang mengatakan itu. Tidak, aku benar-benar melihatmu. Maaf, aku benar-benar harus pergi. Katara? Hai, Eng. Kau wanita bercat itu, bagaimana bisa? Semula bukan aku. Aku hanya ingin menolong desa itu. Tapi karena semua orang mengira aku seperti itu, maka aku menjadi dirinya. Jadi kau menyelinap di malam hari? Tunggu dulu, apa benar sakit? Dia mungkin sakit karena buah beri ungu yang kuberikan padanya, tapi selain itu dia baik-baik saja. Aku tidak percaya kau berbohong pada orang-orang untuk menolong mereka. Maafkan aku, Eng. Seharusnya aku... Tidak, menurutku itu hebat. Kau seperti pahlawan rahasia. Kalau kau ingin membantu, ada satu hal lagi yang ingin aku lakukan. Kau ingin menghancurkan pabrik ini? Iya, Saka mungkin hanya bercanda, tapi dia benar. Menghancurkan pabrik ini adalah cara untuk membantu orang-orang desa selamanya. Jangan sampai Saka terbangun. Hai Saka, kami baru saja jalan-jalan pagi. Oh, benarkah? Jalan-jalan pagi ya? Aku tahu kau adalah si wanita bercat. Aku tahu kau pergi di malam hari. Dan aku tahu kau berbohong tentang apa dan memberinya buah beri yang bisa membuat lidahnya ungu. Apa yang kau lakukan bisa membahayakan misi kita. Kita berangkat sekarang juga. Dan sudah berapa lama kau mengetahuinya? Hei, aku juga baru tahu pagi ini. Orang-orang ini sama sekali tidak tahu kalau mereka akan terpanggang semalam. Ya, yang terburuk saat menyamar, kita tidak bisa lagi mendapatkan pemujaan sebagai pahlawan. Aku merindukannya. Pahlawan yang malang. Kau kenapa? Makananmu sama sekali tidak kau sentuh. Hanya saja, kalian bisa melakukan berbagai jenis pengendalian yang hebat. Seperti mematikan api yang akan membakar hutan. Dan membuat benda-benda lain jadi terbang. Sementara aku tidak bisa. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Itu tidak benar. Tidak ada yang bisa membaca peta seperti dirimu. Aku tidak bisa membaca. Ya, siapa yang selalu membuat kami tertawa dengan komentar sinismu? Maksudku, lihat saja rambut Katara. Apa ada yang salah? Apa? Apa yang salah dengan rambutku? Tidak ada. Aku hanya mencoba untuk... Dengar ya, aku menghargai usaha kalian. Dan kenyataannya adalah kalian begitu hebat dan luar biasa. Sementara aku, tidak. Aku hanya pria biasa di dalam kelompok ini. Maaf kalau kau merasa sangat kecewa. Tapi kami tidak ingin kau seperti itu. Aku tahu sesuatu yang bisa membuatmu lebih baik. Benarkah? Belanja! Nah, ini bisa untuk teknik bertempurku yang baru. Ah, apa ini? Hah? Lihat Katara. Cukup bagus kan?
Untuk melengkapi baju ini, aku butuh pedang angin. Apa itu pedang angin? Itu saat aku ayunkan tanganku secara berputar dan mengendalikan udara jadi seperti pedang. Hush, 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 hush. Iya, bagus. Aku pilih ini saja. Iya. Mungkin ini yang paling aku inginkan. Kau punya mata yang bagus. Itu asli dari Piandau, seorang ahli pedang dan pembuat pedang terhebat dalam sejarah negara api. Dia tinggal di kastil di ujung jalan ini. Itu dia. Itu yang kau butuhkan selama ini, Saka. Pedang? Bukan pedang, seorang guru. Kami punya guru yang membantu menjadi lebih baik. Kau harus belajar dari Piandau. Itu ide yang hebat. Aku tidak akan bisa seperti sekarang ini tanpa guru paku. Semua orang membutuhkan seorang guru. Aku belajar dari tikus tanah. Mereka tidak bicara, tapi mereka guru yang hebat. Pasti akan hebat menjadi seorang ahli pedang. Baiklah, akan aku bicarakan dengannya. Ada yang bisa kubantu? Maaf Pak, aku mau datang berguru. Kau harus tahu bahwa guru hampir menolak semua orang. Kau punya bukti bahwa kau pantas dilatih. Aduh. Baik, mari silakan masuk. Guru, namaku Saka, dan aku ingin diberi petunjuk dalam ilmu pedang, Guru. Saka? Itu nama yang tidak biasa. Benarkah di tempat asalku di koloni negara api, ini nama yang biasa, tidak punya keistimewaan? Biar ku tebak, kau datang ratusan mil dari desamu, di mana kau adalah seorang ahli pedang terbaik di sana, dan kau pikir kau pantas belajar dari seorang guru besar. Ya, sebenarnya aku telah berkelana keliling dunia. Iya, ini dia. Dan satu hal yang aku tahu pasti, aku harus belajar banyak. Kau tidak terlalu pintar untuk bisa menjual dirimu sendiri. Aku tahu. Pelayan mengatakan kalau aku harus bisa membuktikan kalau aku pantas. Tapi kenyataannya, aku pantas untuk dilatih atau tidak. Aku mengerti. Kalau begitu, kita akan mencari tahu seberapa pantasnya kau. Aku akan melatihmu. Rencana sederhana. Poster ini mengatakan kau berharga sangat mahal. 10 kali lipat dari yang kau hasilkan selama berbuat curang. Jadi aku akan menyerahkanmu dan mengambil uangnya. Kemudian kau akan mengendalikan besi dan keluar dari penjara. Bagaimana kau melakukan ini padaku? Kau mengkhianatiku. Kau yang menginginkan semua ini. Aku tidak punya pilihan. Kau melakukan hal yang benar dengan menyerahkan yang melarikan diri. Yang paling benar adalah hadiahnya. Iya, aku mengerti kau mengatakan itu. Tapi aku masih ingin hadiah yang sebenarnya. Tentu, lewat sini. Hei, sel macam apa ini? Sel kayu. Ini dia. Ini gadis yang kau cari. Kenapa penipuannya harus selama ini? Aku juga memikirkan hal yang sama. Sebaiknya kita periksa. Kalian berdua jangan nakal ya. Apa akan mengawasi kalian? Tunggu, ini perangkap. Benarkah? Jangan bercanda. Itu sebabnya kita duduk dalam sel kayu saat ini.
Bagaimana kau bisa tahu ini sebuah perangkap? Bukan untuk kita, Katara. Kita hanya umpan. Yang mereka inginkan Eng. Kenapa aku bisa begitu bodoh? Lihat, ini sebabnya aku menentang apa yang kau lakukan. Aku tahu ini akan terjadi. Hei, bukankah ini semua idemu? Aku tahu. Aku hanya ingin menunjukkan kalau aku tidak seperti seorang ibu. Aku ingin menunjukkan kalau aku juga bisa bersenang-senang. Katara, kau ini memang menyenangkan. Kalau bukan untuk hal lain, paling tidak menyenangkan untuk diajak bertengkar. Aku tahu hubunganmu dengan orang tuamu sangat rumit. Seharusnya aku tidak mengatakan yang sudah kukatakan. Tidak apa-apa. Memang aku marah saat kau mengatakannya. Karena itu memang benar. Aku berusaha tidak memikirkannya. Karena aku tahu mereka sakit saat aku pergi. Kira-kira mereka ada di mana ya? Di mana ya semua orang? Itu pria pengebom berkilau. Aku mulai berpikir kalau nama itu tidak cocok untuknya. Kita harus bagaimana? Entahlah, kuharap kita punya tanah atau air. Kita butuh senjata. Bagaimana dengan gelang meteormu? Kau bisa membuat gergaji? Kutinggalkan di perkemahan. Aku khawatir mereka mengambilnya. Katara, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Lalu, apa yang sedang kau lakukan? Aku sedang membuat airku sendiri. Katara, kau jenius! Jenius yang berkeringat dan bau! Orang ini terlalu hebat. Dia menembakkan api dari otaknya. Kita harus berpencar. Dia tidak bisa mengejar kita berdua. Tidak merencanakan apa-apa? Aduh. Baiklah, aku mengaku. Aku akan pergi menyelamatkan ayahku. Kau senang sekarang? Aku tidak pernah merasa senang. Dengar, aku harus melakukan ini. Rencana penyerangan adalah ideku. Adalah keputusanku juga untuk tetap di sana saat semua menjadi berantakan. Dan untuk memperbaikinya adalah tugasku. Aku harus memulihkan kehormatanku. Kau tidak bisa menghentikanku, Zuko. Memulihkan kehormatanmu? Percayalah padaku, aku mengerti. Aku akan ikut denganmu. Tidak, aku akan melakukan ini sendirian. Bagaimana kau pergi ke sana? Dengan apa? Terakhir kali kulihat, penjara tidak mempunyai tempat perawatan bison. Kita akan naik balon terbangku. Jongkok panas. Awan yang cantik. Iya, sangat lembut. Apa? Apa? Oh, aku tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya balon perang ini adalah temanku yang membuatnya. Jangan bercanda. Yap, semua balon. Tapi untuk perang. Jika ada yang hebat dari ayahku, itu adalah perang. Ya, sepertinya keturunan. Hei, tidak semua orang di dalam keluargaku seperti itu. Aku tahu. Kau telah berubah. Maksudku, pamanku.
Dia lebih seperti ayahku. Dan aku sudah mengecewakannya. Kurasa pamanmu akan bangga padamu, meninggalkan rumah dan bergabung dengan kami. Itu sulit. Tidak sesulit itu. Benarkah? Kau tidak meninggalkan orang-orang yang kau sayangi? Iya, aku memang punya seorang pacar. Mei. Gadis pemurung yang sering mengeluh itu ya? Iya. Semua orang di negara api mengecapku sebagai pengkhianat. Aku tidak mau melibatkannya. Kalau pacar pertamaku berubah menjadi bulan. Itu cukup sulit, kawan. Itu dia. Ada banyak uap yang bisa menutupi kita. Selama kita tidak berisik, kita bisa mengarahkan balon melaluinya tanpa tertangkap. Kita akan jatuh. Balonnya tidak bekerja lagi. Ini balon udara panas. Udara yang ada di dalam sama panasnya dengan udara yang ada di luar. Jadi kita tidak dapat terbang. Apa yang harus kita lakukan? Entahlah. Pendaratan darurat. Bagaimana kita bisa keluar kalau balonnya tidak berfungsi? Kita harus mencari cara. Kukira ini adalah tiket perjalanan satu arah. Kau tahu ini akan terjadi dan kau tetap kemari, kan? Ayahku mungkin ada di sini. Aku harus datang dan melihatnya. Paman bilang aku tidak pernah berpikir tentang sesuatu. Tapi ini gila. Hei, sejak pertama aku juga tidak pernah ingin mengajakmu. Dan untuk kau catat ya, aku selalu memikirkan semuanya. Tapi rencanaku belum benar-benar berhasil. Jadi ini saatnya aku memainkan dengan telinga. Jadi di sana. Apa yang kau lakukan? Di sini itu tidak akan berfungsi. Dan kita tidak ingin ada orang yang menemukannya. Aku harap kau tahu apa yang kau lakukan. Kita tidak bisa kembali sekarang. Syukurlah ayah tidak apa-apa. Jika kau melangkah lebih dekat lagi, kau akan melihat betapa tidak apa-apanya aku. Ayah, ini aku. Saka? Anak. Kau tahu, Saka, kau harus hati-hati dengan seragam penjagamu itu. Ayah hampir saja memukulmu. Iya, aku pernah dapat masalah seperti itu. Kau merasa nyaman, Ciceng? Jika kau memaksaku untuk bicara, aku tidak bisa. Aku tidak mau bicara. Ciceng, aku hanya menanyakan apakah kau merasa nyaman. Iya, aku merasa nyaman berada di dekatmu. Apa masih merasa nyaman? Tidak. Aku tahu kau dan kroni-kronimu tidak cukup pintar untuk membuat rencana itu. Kau akan mengatakan, siapa yang membuatnya? Jadi di mana Bato? Dan yang lain yang ikut penyerangan itu? Yang lain ditahan di penjara dekat Istana Negara Api. Sebagai pemimpin, ayah dipisahkan dari mereka. Sebelum kemari, ayah bertemu beberapa wanita muda yang mengenalmu. Para petarung Oshinama. Maksud ayah prajurit Kiyoshi? Benar. Pemimpinnya ada di sini, ayah. Dan dia akan lari bersama kita. Bagus, kita dapat bantuan yang kita butuhkan. Ayah tahu Pangeran Zuko, kan? Anak Raja Api. Ayah tidak kenal, tapi ayah tahu dia. Dia juga ada di sini. Kedengarannya ini masalah besar. Sebenarnya, sekarang dia di pihak kita. Setelah semua yang dilakukannya, sulit untuk percaya. Tapi dia benar-benar telah membuktikan dirinya. Dan tanpa bantuan darinya, aku tidak mungkin bisa menemukan ayah. Jadi, kalian punya rencana? Ada satu, tapi tahanan yang mau ikut serta telah mengacaukannya. Aku tidak tahu apakah ada jalan lain lagi, ayah. Saka, tak ada penjara di dunia yang dapat menahan 2 orang jenius suku air. Kalau begitu kita cari saja dia.
Zuko, kau di sana? Aku di sini. Aku dan ayahku sudah bicara. Kami berdua telah membuat sebuah rencana. Apa yang kau lakukan di sini? Aku baru saja mengatakan sesuatu apa yang kupikirkan tentang dia. Kau harus melakukannya nanti. Dia akan ikut dengan kami. Kenapa? Karena kami dapat perintah langsung dari kepala penjara. Tapi boleh aku minta sedikit waktu untuk menghajarnya? Baik, 10 detik. Rasakan ini. Ini lagi. Baru. Kami punya rencana baru. Alihkan perhatian. Temui aku di lapangan dalam 1 jam. Sudah, cukup. Apa yang kau lakukan? Aku mau dibawa kemana? Aku tidak melakukan kesalahan. Ayolah Zuko, kita semua tahu itu bohong. Mei? Yondra, pemalas, aku membutuhkan sesuatu. Ya, Ibu. Apa itu? Sayuran dari kebunmu itu terlalu keras untuk gusiku. Aku butuh sesuatu yang lembut dan berair. Apa Ibu ingin yang lain dari kebun? Aku akan senang untuk... Lupakan kebunmu itu. Bawa tumbuhan berdebu itu ke pasar dan belikan aku sesuatu. Halo? Apa kau melihat seseorang? Halo? Ada orang di sana? Itu dia. Itu monsternya. Tidak ada yang menyelinap di belakangku tanpa terbakar. Kami tidak di balik semak-semak. Dan aku tidak akan mencoba pengendalian api lagi. Siapapun kau, ambil uangku. Ambil semua yang kau inginkan. Aku akan bekerja sama. Kau tahu siapa aku? Tidak, aku tidak yakin. Sebaiknya kau ingat karena nyawamu tergantung pada hal itu. Kenapa kau tidak melihat lebih dekat? Ya, aku mengingatmu sekarang. Kau gadis kecil dari suku air itu. Biarkan dia pergi. Aku akan berikan semua informasi. Kau dengar kata ibumu? Pergi dari sini. Ibu, aku takut. Cari ayahmu, sayang. Jangan khawatirkan ibu. Katakan padaku, siapa dia? Siapa pengendali air itu? Tidak ada pengendali air di sini. Sudah lama sekali negara api membawa mereka pergi. Kau bohong. Sumberku mengatakan ada pengendali air terakhir yang tersisa di sini. Kami tidak akan pergi sampai kami menemukannya. Akan kukatakan, tapi berjanjilah kau akan meninggalkan desa ini. Aku orangnya. Bawalah aku sebagai tahananmu. Aku takut aku tidak membawa satu tahanan pun hari ini. Dia bohong padamu. Dia melindungi pengendali air yang terakhir. Apa? Siapa? Aku! Aku melakukan hal yang buruk. Aku tahu itu. Kau berhak untuk balas dendam. Jadi kenapa kau tidak ambil ibuku? Itu cukup adil. Aku selalu ingin tahu orang macam apa yang bisa melakukan hal itu.
Tapi setelah aku melihatmu, kurasa aku mengerti. Tidak ada apapun di dalam dirimu. Sama sekali tidak ada. Kau orang yang menyedihkan dan tidak punya rasa. Aku mohon ampuni aku. Oh. Tapi sebenci apapun aku padamu, aku tak bisa melakukannya. Sebenarnya ini aneh, tapi komet itu terlihat cantik. Ya, sayangnya Raja Api menggunakan itu untuk menghancurkan dunia. Sudah berangkat. Kalau begitu kita berangkat juga. Di mana kapal udara terdekat? Dia ada di... Itu hasilnya. Kerja yang bagus, Top. Saatnya untuk mengambil alih kapal. Pegang kendalinya. Itu ide yang bagus, membiarkan gadis buta mengendalikan kapal raksasa. Aku kan bicara pada Suki. Itu lebih masuk akal. Lalu kru yang lainnya mau kita apakan? Turunkan kapal ini lebih dekat ke air. Aku punya ide. Perhatian para kru, di sini kaptenmu berbicara. Semuanya tolong melapor ke tempat peluncuran bom untuk mendapatkan kue panas dan krim manis. Ada pesta untuk ulang tahun istimewa yang kita rayakan. Hai, aku Gwynly. Aku bekerja di bagian komunikasi. Oh, hai. Aku bekerja di ruang mesin. Itu mungkin kenapa kita tidak pernah bertemu. Kapal udara yang besar. Iya. Jadi kau tahu sekarang hari ulang tahun siapa? Aku tidak percaya Kapten ingat hari ulang tahunku. Dia memang penuh perhatian. Selamat ulang tahun. Raja Api Ozai, kami datang.